gol. Jadi harus Assalamualaikum Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah ngumpul tempat tepat lempar waktu jumroh kalau ke pada Raudhah. pelaksanaan Karena kenapa? ibadah haji. Raudhah itu ada jamnya, ada tanggalnya. Jadi kalau kita telat nanti maka akan gosong. Ya, jadi nanti malam itu ada yang ngumpul jam 2.30, ada yang ngumpul jam 3.30, dan juga ada yang ngumpul jam 4. Ya, ada yang ngumpul jam 4. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meskipun sudah di Mekah, ya, kita juga harus meningkatkan kesabaran kita. Belum tentu kita di Madinah, di Mekah kita belum diuji, mungkin nanti kita diuji oleh di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kesabaran kita, ketingkatan kesabaran kita harus ditingkatkan, benar-benar ditingkatkan, sehingga kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu mendapatkan 100 berhasil. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa keistimewaannya ke Raudhah? Ada yang tahu keistimewaan Raudhah? Keistimewaan Raudhah itu banyak, termasuk di sana tempat yang istijabah, yaitu di sampingnya makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku, di tengah-tengahnya itu adalah taman-taman surga. Yang dimana kalau kita sholat di sananya, kalau kita sholat di sana, duduk di sana, kita akan merasakan ketenangan hati, ketenangan di diri. Tidak akan pernah Bapak Ibu temukan setenang ketika kita berada di Raudhah. Kalau nggak percaya, nanti coba saja. Ya, ketenangan kita itu tidak akan seperti di Raudhah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Masjidil Nabawi ini beda dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram ini kita sholat depan hotel itu masih dapatkan fadilahnya. Tapi kalau Masjidil Nabawi ini, maka kita harus masuk ke dalam masjid atau di pelataran. Kalau kita sholatnya di luar hotel atau luar masjid, kita sholatnya di hotel, maka tidak akan mendapatkan fadilahnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebisa mungkin kita harus sholat di masjid. Ya, kalau di Madinah ini beda dengan di Mekah. Kalau kita masuk, ya, lalu duduk, meskipun nama kayak seperti apapun, sampai 5 jam tidak akan diusir, kecuali duduknya di luar. Di luar kadang kalau sholatnya kurang 2 jam, kadang dikosongin, harus di dalam penuh. Kalau kita iktikaf di dalam masjid sampai 5 jam pun tidak akan ada yang ngusir, ya, kecuali dibersihkan. Ya, paling suruh pindah. Ya, kalau di Madinah ini jangan khawatir untuk wadah sandal, karena di dalam masjid itu sudah disediakan tempat sandal. Asalkan ingat nomor tempatnya, itu ada nomor masing-masing. Ya, antuk kah? Mau tidur kah? Belum. Ya, Lanjut. karena kita mau ke Madinah. Ya, saya paham untuk Bapak Ibu. Kenapa? Kebanyakan ketika jemaah, ya, ketika jemaah entah dari Mekah, ya, itu mau ke Jeddah ataupun mau ke Madinah. Kenapa kok banyakan di bus itu tidur? Saya paham aja. Karena kenapa? Karena malamnya itu menghabiskan waktunya untuk beribadah. Ya, makanya ketika berada di bus itu merasa kan ngantuk. Ya, jadi untuk ini hari terakhir ada yang sampai nggak tidur, ya, ada juga. Karena kenapa? Nanti perjalanan mungkin kita tidur, ya. Tapi yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu tidur jam berapa? Jam berapa? Habis Habis itu. habis subuh. Sampai terbitnya matahari. Itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Habis maghrib. Ya, dan kalau hanya satu kali tidak apa-apa, tapi yang dilarang itu
sering tidur. Tapi kalau orang yang tidur mau maghrib atau habis asar itu pasti bangun-bangunnya tidak enak badan, ya, atau berat badannya. Pasti karena kenapa? Karena pernah ada sejarah bahwasannya orang bertanya, kamu itu sering tidur habis asar? Bilang iya, iya saya tidur. Jangan sering-sering tidur asar habis asar, nanti kamu bilang. Ternyata kelamaan dia keseringan, lalu dia ada perlunya ke orang yang masih tahu bahwa tidak boleh tidur habis asar. Maka dia datang tengah malam. Ya, tengah malam. Dia nanya, mana buktinya? Mana buktinya bahwasanya tidur habis asar itu seperti orang gila? Ini buktinya katanya. Masa orang tengah malam datang ke rumah orang? Ya, langsung dulu buktikan. Ya, jadi bahwa itu dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beristirahat, ya, mari karena kita mau datang ke makamnya Rasulullah SAW, ya, di sana ada, maaf ya duduk ya, karena kayak pusing ini, lihat ke belakang, unjal-unjalan gini, kayak ditampal sudah, maaf ya duduk. Ya, jadi Bapak Ibu inna Allah Subhanahu wa taala, di makamnya Rasulullah SAW terletak dua sahabinya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Nanti lagian saya ajak, kalau ibu tidak boleh, ya, kalau ibu tidak boleh. Karena kenapa? Di Arab Saudi ini ibu-ibu dilarang masuk ke daerah makam, apalagi masuk ke dalam makam, tidak boleh, ya, apalagi hidup tidak boleh masuk ke dalam makam. Jadi kalau ibu-ibu dilarang masuk ke daerah makam atau masuk ke dalam makam, tidak boleh, ya. Jadi beda kalau di Indonesia itu ibu-ibu bisa masuk ke daerah kuburan, tapi kalau di sini tidak boleh, hanya laki-laki aja yang bisa masuk. Nanti insya Allah saya akan bawa ke Babus Salam dengan berziarah, masuk lakian saja, yang ibu tidak bisa masuk ke Baki. Karena Rasulullah SAW ketika sebelum wafat, Rasulullah itu sempat berziarah ke pemakaman Baki. Ya, jadi bapak-bapak ini nanti diajak oleh saya untuk ziarah ke makam Baki, tapi jangan masuk ke dalam kuburan. Nanti mau masuk ke dalam kuburan tidak boleh, ya, dilarang. Kita hanya jalan saja, tidak boleh berhenti, ya, hanya jalan aja, jalan melihat. Kalau hatinya penuh, ya, atau kaku hatinya, atau hati yang keras, maka sering-seringlah berziarah ke makam. Karena kenapa? Orang yang berziarah makam itu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala, ingat mati, ya. Jadi Bapak Ibu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau lagian, ya, ke Babus Salam. Kenapa? Kita mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, ya, dan juga para dua sahabat Rasulullah SAW, dua sahabatnya Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kita tidak boleh berhenti, hanya melewati saja. Tapi, ya, tahu jalannya kepiting, tahu miring kan? Ini yang saya jarang menjelaskan karena lupa kadang-kadang, untuk ingat, ya, jarang menjelaskan untuk ingat. Yang lagi ini kan berjalan nih, mengucapkan salam pada Rasulullah. Orang itu banyak jalan lurus, ya. Orang itu banyak jalan lurus, tapi enggak, saya tidak pernah jalan lurus. Anggaplah makamnya Rasulullah, mukanya Rasulullah SAW ini hadap ke sana, kita ini jalan ke sana,
Jadi orang ini jalannya lurus, tapi kalau saya enggak menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya jalannya kayak kepiting miring. Ya, tidak pernah saya jalan lurus, pasti saya miring. Ya, jadi kalau bisa nanti kita miring, karena kenapa? Kita berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu ini tidak boleh ya melewat Abu Salam. Ya, hanya mungkin kerobahnya nanti itu masih dikasih kabar. Ya, dikasih